Halo kids, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Bapak. Hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi, kejadian yang lampau, yang telah terjadi di spesifik waktu. Waktu yang spesifik ya. Waktunya bisa disebutkan contohnya minggu lalu, 1 jam yang lalu, tadi pagi, 3 hari yang lalu, dan lain sebagainya. Oke, tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita bahas. Oke, sampai di sini kita ke materi simple past tense. Bisa dilihat di rumusnya. Kita lihat rumusnya untuk kalian positif. Subject plus verb to, kata kerja bentuk kedua. Ya, ingat kata kerja bentuk kedua. Kalau present tense itu bentuk pertama, kalau past bentuk lampau itu pakai kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua bisa dilihat di kamus bagian tengah-tengahnya. Di situ ada namanya regular verb sama irregular verb. Ya, bisa dilihat di situ banyak. Ini di sini Bapak berikan beberapa contoh saja. Kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Contoh, go. Bentuk keduanya when, bentuk ketiganya gone. Artinya pergi. Artinya semua ini pergi ya. Cuman beda bentuk saja. Artinya pergi. Kemudian yang kedua, eat, ate, eaten. Makan. Drink, drank, drunk. Minum. Visit, visited, visited. Mengunjungi. See, saw, seen. Melihat. Oke, kita lihat langsung ke rumus ya. Fokus. Untuk kalimat positif dulu. Subject plus verb to. Oke, kita beri example. Misal kita mau bilang sesuatu yang sudah lampau ya. Ingat, past tense adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sudah lampau, sudah terjadi. Misal kita mau ngomong, dia pergi ke pantai minggu lalu. Oke, langsung kita saja. Dia pergi ke pantai minggu lalu. Jadi di sini perginya tidak pakai go, tapi pakai bentuk kedua when. Kenapa? Karena memang rumusnya pakai bentuk kedua. Ingat ya, kids ya. Rumus ini mutlak. Ingat, bentuk kedua. Jadi yang dipakai bentuk kedua karena ini kalimat positif. Itu bedanya. Jadi kalau mau ngomong sesuatu hal pakai bahasa Inggris yang sudah terjadi atau di masa lampau, itu pakailah ingat kata kerja bentuk kedua. Ya. Oke, kita lanjut ke kalimat negatif. Kalimat negatif. Subjek ada kata bantu did, ya. Did setelah did not. Kemudian kata kerja bentuk pertama. Ini bedanya, kalau di positif itu kata kerja bentuk kedua, untuk di negatif itu kata kerja kembali ke bentuk pertama. Tidak ada bentuk kedua tapi pertama. Oke, jadi nggak usah pusing mikirkan bentuk keduanya apa ya. Biasanya kalian tuh bingungnya di situ, bentuk keduanya apa, bentuk ketiganya apa, bingung. Makanya sering-seringlah buka kamus yang bagian tengah-tengah, regular verb dan irregular verb, kata kerja beraturan dan tak beraturan. Kita negatif nih, kita buat negatif nih. Subjeknya it, kita lanjutkan ini saja. Subjeknya misalkan si. Kemudian setelah si itu sebelum kata kerja, ini ada did kata bantu dulu, kemudian ada not dulu, baru masuk kata kerja. Berarti setelah subjek sini did dulu, and then not ya. Kita bisa disingkat di sini jadi didn't. Jadi she didn't, did not singkat jadi didn't. She didn't baru kata kerja bentuk pertama. Bentuk keduanya when. Bentuk pertamanya go. Jadi kembali pakai go, bukan pakai when lagi. Ya. Didn't go. She didn't go to the beach last week. Alright, ya, seperti itu. Bedanya hanya di sini, kids. When dan go. Itu saja. Kata kerja bentuk kedua hanya berlaku di kalimat positif. Kemudian kita kalimat tanya, kalimat interrogatif. Did dulu. Jadi did-nya pindah ke depan, did-nya ke depan. Oke. Dan interrogatif, did-nya ke depan.
Oke, setelah did apa subjeknya? Subjeknya apa? She. Oke, subjek she. And then kata kerjanya ini kembali ke bentuk pertama lagi. Jadi bentuk kedua hanya berlaku di kalian positif. Ingat ya. Jadi apa tadi? Go. Nah, tidak pakai when lagi, tapi pakai go. Kata kerja bentuk pertama. Beach last week. Oke. Jadi yang penting kalian itu banyak hafal kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Itu intinya. Ya, itu intinya. Terutama kata-kata kerja yang sering kalian lakukan seperti makan, minum, melihat, mengunjungi, memasak, berangkat, ya, belajar, itu harus kalian bisa. Harus sering kalian lihat di dirangkum di buku, kalian catat. Kalau kalian sering lihat, sering baca, insya Allah akan nyantol di otak kalian, kids ya, anak-anak. Kita lihat artinya. She went to the beach last week. Artinya dia pergi ke pantai minggu lalu. Sudah lewat. Minggu lalu berarti sudah lewat ya. Jadi pakai kata kerja untuk kedua. Kemudian yang kalimat negatif, dia tidak pergi ke pantai minggu lalu. Kemudian kalimat tanya, did ini diartikan dengan apakah ya. Apakah dia pergi ke pantai minggu lalu? Seperti itu. Jawabannya ada dua kemungkinan, antara ya dan tidak. Kalau iya, yes, subjeknya dulu, kemudian did. Yes, she did. Kalau pertanyaannya did, pasti jawabannya belakangnya akan did. Ingat, pertanyaan did, jawabannya did. Kalau pertanyaan does, pasti jawabannya di belakangnya ada does-nya. Kalau pertanyaan do, pasti belakangnya ada do-nya. Oke? Perlu diingat. Kalau no, tidak. No, she did not. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu kalian dalam memperlancar belajar kalian untuk mendapatkan skor yang tinggi dalam khususnya pelajaran English ya. Bapak rasa cukup. Ingat, Bapak tidak bosan mengingatkan bahwa tugas seorang pelajar adalah belajar, belajar, dan belajar. Dan jangan lupa ibadah, sholat 5 waktu, tidak boleh bolong-bolong. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.